Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para ahli, para ulama, para asatidz, para sesepuh, para bini sepuh ingkang kawula hormati, para hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh di Masjid Al-Barokah Tirtasani ingkang kawula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kula lan panjenengan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal-amal kita. Mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita lakukan ini termasuk amal-amal yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memasuki hari yang ke-29 Ramadan. Rasanya baru kemarin kita menyambut datangnya Ramadan, tahu-tahu sudah hampir meninggalkan kita. Karena memang momentum-momentum istimewa termasuk yang menghampiri kita ini kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ini akan berlalu begitu saja dan kita tidak bisa memetik hikmah, tidak bisa mengambil ibrah dari apa yang terhidang di hadapan kita. Tetapi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat memaksimalkan termasuk datangnya bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang baik, dengan amal-amal ibadah yang optimal. Amin ya rabbal alamin. Ramadan sesungguhnya adalah bonus tahunan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ada bonus yang luar biasa di dalam bulan Ramadan itu, yaitu satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita juga termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan malam kemuliaan itu, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya indikator-indikator yang muncul kemudian adalah orang tersebut tentunya menjadi pribadi yang semakin baik, menjadi pribadi yang semakin bertakwa, menjadi pribadi yang semakin bersyukur atas semua karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama yang bernama Abdul Fattah Abu Ghuddah, di dalam salah satu karya beliau yang berjudul Qimatuz Zaman Indal Ulama, yaitu yang artinya adalah nilai waktu atau nilai kesempatan atau nilai waktu bagi para ulama. Sebelum beliau mengkisahkan banyak kisah di dalamnya tentang ulama-ulama yang luar biasa produktif, baik secara individu ataupun produktif yang itu bermanfaat bagi orang lain.
itu ternyata beliau mengupas tentang nikmat. Kata beliau, nikmat yang paling agung yang kita terima itu sesungguhnya adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman ini menjadi satu landasan untuk kita melakukan apapun itu kalau kita niatkan lillah, maka itu bisa bernilai sebuah amal sholih, bernilai ibadah di sisi Allah. Maka dari itu para hadirin dan hadirat rahimakumullah, amal sholih itu kan bentuknya buahnya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, setelah amanu itu digandengkan dengan amilus sholihat. Ini juga pernah dijelaskan oleh seorang ulama dari Al-Azhar, yaitu Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, di dalam kitabnya yang berjudul Awshafu Ahlil Jannah. Beliau memberikan gambaran-gambaran penduduk surga atau calon penduduk surga itu, dan penduduk surga nanti di sana itu seperti apa gambarannya. Ketika di dunia itu mereka tidak melepaskan yang disebut dengan amal sholih. Makanya ada amanu, lanjutannya amilus sholihat. Kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, biasanya langsung muncul kewajibannya atau ittaqullah. Ittaqullah itu dalam rangka mengupgrade ketakwaan, itu tidak lain adalah kita melaksanakan amal-amal sholih. Makanya kalau kita lihat para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, panjenengan pirsani di surah Al-Baqarah ayat 186. 186 itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu terjemah maknanya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka aku sesungguhnya dekat. Ujibu da'watad da', aku mengabulkan atau mengijabah doanya orang yang berdoa atau ibadahnya orang yang ibadah apabila dia berdoa, apabila dia beribadah kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi kewajiban-kewajibanku, dan hendaklah mereka percaya dan beriman sepenuhnya kepadaku, agar mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini satu-satunya ayat yang Allah itu membuka dirinya dengan ucapan aku itu sampai 7 kali para rawuh. Jadi wa idza sa'alaka ibadi, hamba-hambaku, ini satu. Anni, tentang aku, 2. Fa inni, maka sesungguhnya aku, 3. Qarib. Ujibu, aku mengijabah, aku akan menjawab, aku akan mengabulkan. 4. Da'watad da'i idza da'an, itu aslinya da'ani ku, apabila ia berdoa kepadaku. Sudah 5 ini. Lalu lanjutannya, fal yastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi kewajiban-kewajibanku kepadaku. Kewajiban-kewajiban maksudnya kewajiban orang-orang ini, kewajiban kita kepada Allah. Li, ya, wal yu'minu bi, 7. La'allahum yarshudun. Ayat niki para rawuh itu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ini kan di Al-Baqarah 186. Kewajiban puasa itu Al-Baqarah 183. Ini kalau kita kaitkan terkait dengan urutan ayat di dalam ayat ini, 183 itu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Terus dijelaskan ayyaman ma'dudat. Terus dijelaskan di ayat 185 syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Penutup 185 sebelum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu penutup ayatnya adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Berarti ada korelasi yang sangat luar biasa. Kan kalau di ayat yang 186 tadi Allah akan mengabulkan doa, Allah akan mengabulkan, akan menerima ibadahnya orang yang ibadah kepada Allah. Ya, syaratnya tadi itu falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka orang yang sudah memenuhi kewajibannya itu berarti dia sudah mencapai derajat yang namanya la'allakum tattaqun sekaligus la'allakum tashkurun. Jadi kalau sudah ini la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, maka insya Allah ujibu da'watad da'. Ini hamba yang dekat dengan Allah. Kenapa? Kita lihat. Ini puasa yang tinggal 1 atau 2 hari ini. Ini kan mengajarkan hal-hal yang luar biasa kepada kita. Yang pertama, ibadah Ramadan itu mengajarkan ikhlasul amal. Ikhlasul amal itu karena puasa itu dalam hadis qudsi Allah nyatakan as-shaumul li wa ana ajzi bi. Ya. Jadi kalau amal ibadah yang lain itu untuk anak Adam, untuk Bani Adam, tapi puasa itu untukku kata Allah. Ini rahasianya adalah karena puasa itu adalah ibadah yang tidak kasat mata. Orang lain tidak bisa melihat. Bisa saja orang itu ngomongnya puasa, tapi sesungguhnya dia tidak puasa. Atau ada orang yang puasa secara syariat memang puasa, tetapi secara ruhani dia tidak puasa. Ini yang kata Imam Ghazali itu dibagi ada tingkatan puasa orang awam, ada orang khusus, ada khawasul khawas, ada yang khusus, lebih khusus lagi. Kan begitu. Jadi ini macam-macam. Itu tingkatan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan orang yang melakukan itu biasanya merasa, wah aku ini posong ini tapi yo cek ngerasani nemen cek ini, cek ngomongin orang lain, masih ada rasa dengki. Itu kalau orang itu masih sudah merasa begitu itu sudah lumayan. Berarti tinggal bagaimana dia mau memperbaiki. Yang bahaya itu kalau ada orang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, itu kemudian dia merasa bangga, bahkan merasa itu hal-hal yang biasa. Ini yang bahaya. Nah, jadi ikhlasul amal itu dilatih dalam puasa itu. Jadi betul-betul itu. Jadi ya apa poso itu, ya poso zahiri, tapi poso yang batini. Lah ini yang angel. Makanya termasuk yang puasa batin itu sabda Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan az-zur itu bentuknya banyak. Perkataan, perbuatan buruk, bahkan sampai merugikan orang lain, atau dendam, atau apapun lah. Perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, dengan syariat, atau bahkan nilai-nilai yang ma'ruf, itu bisa juga yang bertentangan itu juga disebut dengan qaulaz zur wal amal bi. Kalau ada orang puasa sampai maghrib baru buka tapi tetap melakukan hal-hal yang tidak benar, lanjutannya apa? Sesungguhnya Allah tidak butuh, tidak punya kepentingan terhadap orang itu, walaupun orang itu sudah meninggalkan makan dan minum. Na'udzubillah. Maka dari itu ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini yang pertama, ini betul-betul kita diajarkan ikhlasul amal. Lalu kemudian juga ada tahsinul muamalah di dalam puasa. Bagaimana kita memperbagus muamalah kita dengan al-khaliq sekaligus dengan makhluk. Ya, kalau dengan al-khaliq tadi itu puasa. Kalau dengan makhluk maka dimotivasi oleh hadratur Rasul, termasuk memberi berbuka kepada orang lain. Berarti kan punya kepedulian. Termasuk dalam rangkaian ibadah Ramadan itu kita tutup dengan menunaikan zakat fitrah. Itu juga adalah bentuk-bentuk tahsinul muamalah.
Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa sesungguhnya orang-orang yang bisa masuk dalam kategori yang sudah la'allakum tattaqun sekaligus la'allakum tashkurun tadi? Sekarang itu kan sering di mana-mana itu. Jadi kalau sudah lebaran, takbiran, itu mari rayakan hari kemenangan. Ini satu sisi, secara bahasa kalau itu dikembalikan kepada bahasa Arab, mungkin bisa jadi iya. Karena dalam bahasa Arab itu, termasuk kalau kita sudah masuk lebaran, lalu kita saling mendoakan, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Al-faiz itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, itulah nanti ketika di akhirat. Jadi ini yang harus kita pahami, jangan sampai kita gagal paham dalam memahami ini. Ada orang kalau lebaran kemudian yang ketika Ramadan 30 hari atau 29 hari itu perilaku-perilaku buruknya ditahan. Umpama mau bales ke orang, mau iling-iling yo iki Ramadan engko mari yo. Ini mboten begitu. Jadi kayak kalau sudah selesai Ramadan tuh lepas lagi balik lagi, mboten. Jadi yang kita pahami dari kata kemenangan itu adalah kemenangan yang hakiki, yang nanti di akhirat, bukan ketika masih di dunia. Karena ketika di dunia itu, justru ibadah Ramadan itu harus mengantarkan kita semakin taqarrub, semakin istiqomah ba'da Ramadan. Jadi Ramadan itu dicas, setelah dicas, ini baterai masih full, ini masih mempeng ibadahnya. Bukan kemudian lega wis mari poso, lega wis mau balik maneh. Mboten. Ini berarti salah memahami tentang kemenangan tadi itu. Pokoknya harus menang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu menang melawan hawa nafsu tidak hanya ketika Ramadan. Ya. Makanya Rasulullah kan pernah suatu ketika pulang dari peperangan kemudian mengatakan kepada para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ternyata ketika beliau ditanya apa jihad yang terbesar itu ya Rasulullah, ternyata jihad melawan hawa nafsu, terutama bisikan dari dalam diri kita. Ya, kan kita ini kadang terlalu sering untuk bagaimana kita melindungi diri kita dari godaan dari yang lain, tapi kita lupa padahal dalam diri kita itu ada hal-hal yang tidak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya harus kita asani potensi wa taqwaha ini. Maka kembali ke kemenangan tadi. Jadi yang dimaksud ini adalah kita ini berhasil, alhamdulillah sudah diberi nikmat, itu harus disyukuri ketika kita bisa menjalani Ramadan itu dengan baik. Tapi kalau ada Ramadan kemarin kok tidak optimal, maka yang sudah kita lakukan harus kita syukuri, tapi yang kurang optimalnya itu harus kita akui untuk perbaikan sambil kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Atau tidak usah nunggu Ramadan, tentunya kita perbaiki setelah Ramadan ini. Ada peningkatan. Makanya Syawal itu secara bahasa kan maknanya peningkatan, termasuk peningkatan kualitas bagaimana ibadah seseorang. Maka kalau al-faizin atau kemenangan itu difahami kemenangan yang hakiki di akhirat, maka di sini tidak ada orang berhenti. Kan takwa itu perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu tidak ada batas. Panjenengan yang sudah Ramadan mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 5 kali, maka tidak kemudian merasa puas wis mari Ramadan aku wis ngaji kok tahun ngarep ae. Mboten, tapi justru semakin semangat. Alhamdulillah kemarin 5 kali, berarti di Ramadan, di luar Ramadan ya minimal sama atau di bawah itu sedikit. Kalau syukur-syukur bisa lebih. Kan begitu. Ini cara kita untuk mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah, termasuk syukur terhadap nikmat iman dan Islam yang sudah kita terima dengan terus mengupgrade keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah ini yang tadi yang terjadi salah kaprah itu begitu Ramadan, begitu Idul Fitri, ini kayak kemudian balas dendam. Ya, ini yang kurang tepat dalam memahami makna dari kemenangan itu. Maka dari itu, kalau kita
gali lebih lanjut, nggih. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah Al-Ahzab ayat 35. Ini ada ayat yang menjelaskan 10 golongan atau orang-orang yang nanti kelak mendapatkan surga. 10 golongan ini adalah sosok orang-orang yang selalu meningkatkan ketakwaannya dan selalu meningkatkan kesyukurannya. Jadi kalau kita ini ingin betul-betul dekat dengan Allah, sebagaimana tadi firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi. Ibadi itu jamak dari abd. Yang dalam bahasa Arab itu jamaknya bisa ibad, bisa abid. Cuma nanti beda penggunaan. Jadi kalau kata para ulama, ibad itu jamak dari abd yang maknanya adalah hamba-hamba yang taat. Makanya di surah Al-Furqan itu ada namanya ibadur rahman, hamba-hamba yang taat yang disandarkan kepada Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, yang kasih sayangnya itu tanpa batas, luar biasa. Makanya disebut ibadur rahman, ada ciri-cirinya. Atau minimal ibad itu adalah orang yang menyadari kesalahannya, tapi dia sudah terus berusaha untuk memperbaiki. Itu masuk kategori ibad. Tapi kalau hamba Allah yang bergelimang dosa, dia belum sadar terhadap dosa yang dia lakukan dan kemaksiatan yang dia lakukan, itu dalam bahasa Al-Quran itu menggunakan kata-kata abid. Ya, itu bedanya. Kembali ke yang tadi, para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin mengasah takwa dan syukur kita, maka 10 kelompok ini kita harus berusaha masuk di dalam kategori 10 kelompok ini. Ini kelompok orang-orang yang baik. Syukur-syukur semua label itu ada pada diri panjenengan. Yaitu surah Al-Ahzab ayat 35. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Penutup ayat ini adalah a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Berarti kalau ini ampunan dan pahala yang besar, maka kalau kita bersegera untuk meraih masuk dalam kelompok-kelompok niki, itu termasuk perintahnya dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Penutupnya apa ayat ini? Wa'iddat lil muttaqin. Loh, kembali lagi. Karena takwa ini bicara tentang prestasi ruhani. Yang prestasi itu setiap orang masing-masing itu bisa berbeda satu sama lain. Kita lihat siapa saja mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan sababun nuzul dari ayat ini. Suatu ketika diriwayatkan salah seorang istri Hadratur Rasul, yaitu Ummu Salamah, itu bertanya kepada Rasulullah begini, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, lek ten Quran itu wong lanang niku pun kathah disebut, tapi wong wedok niku kok mboten nate disebut. Apakah orang perempuan itu mendapatkan hak yang sama terkait dengan pahala dari Allah atau bagaimana? Karena memang dalam bahasa Arab itu, bahasa Arab itu kan adalah bahasa yang mengenal jenis kelamin, dan biasanya kalau sudah disebut bentuk mudzakkar, itu semua yang tercakup di situ, termasuk kalau ada perempuan, ada laki-lakinya satu, disebut yang laki-laki itu sudah tercakup semuanya. Cuma ini rupanya istri beliau ini, Ummu Salamah ini kemudian masih bertanya lagi, kok gak disebut ya wong wedok ya gitu loh. Jadi ini sudah bertanya tentang emansipasi. Akhirnya turun ayat ini, innal muslimina wal muslimat. Loh, dirinci.
Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan, ini berarti nanti masuk satu golongan, hanya dirinci yang laki-laki, baik laki-laki maupun yang perempuan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Berarti kalau muslim itu dari aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Kalau mukmin itu terkait dengan iman. Pertanyaannya kemudian, apa bedanya muslim dengan mukmin? Kenapa di sini kok dirinci muslimin, muslimat, mukminin, mukminat? Ada penjelasan. Yang pertama, kalau disebut muslim, orang yang sudah Islam, maka dia punya setitik iman. Karena rukun Islam yang pertama itu dia sudah syahadat. Berarti kan sudah punya potensi ruhani. Tapi ternyata ya, terkait dengan keimanan itu, orang yang mukmin itu punya level yang lebih tinggi dibanding sekedar muslim. Ada orang KTP-nya Islam, agamanya nopo Islam, tapi tidak sholat. Maka orang ini muslim, tapi dia punya iman, tapi belum dikatakan mukmin, apalagi mukmin yang sejati, belum. Ini bisa kita lihat umpama dalam At-Tafsirul Munir, Profesor Wahbah Az-Zuhaili itu ketika menafsirkan dan menjelaskan tentang ayat dalam surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sababun nuzul ayat ini, suatu ketika Rasulullah SAW itu didatangi oleh orang-orang Badui, orang-orang Arab gunungan. Tiba-tiba di hadapan Rasulullah itu mereka mengatakan begini, qalat al-a'rab amanna, kami telah beriman ya Muhammad. Ya. Qalatil a'rabu amanna, ternyata apa jawaban Allah? Jangan, belum amanna, walakin qulu aslamna. Rasulullah diperintah begini, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, sesungguhnya kalian itu belum beriman secara mantap, belum mukmin. Walakin, akan tetapi katakanlah aslamna, kami sudah berislam. Berarti dari ayat ini ada Islam yang keimanannya belum kuat, belum mantap. Kenapa? Karena belum diasah dengan prestasi-prestasi ruhani yang baik. Baru KTP-nya Islam. Tapi nanti kalau ini diasah terus, nanti dia naik level menjadi mukmin. Ini yang dulu pernah kita bahas, ingat saya di majelis ini atau ketika khutbah, saya lupa. Ketika Syekh Hasan Al-Basri itu ditanya oleh salah satu murid beliau di dalam majelis beliau itu, ya Syekh, amu'minun anta, apakah jenengan ini orang mukmin? Syekh Hasan Al-Basri tidak langsung menjawab. Coba bayangkan dengan ada ustadz ngisi kajian terus ditanya amu'minun anta. Tapi Syekh Hasan Al-Basri ini kemudian sampai 3 kali beliau ditanya, barulah kemudian beliau menjawab. Kata beliau begini, kalau yang engkau tanyakan dan engkau maksudkan adalah aku beriman sebagaimana rukun iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi, maka aku mukmin, aku beriman. Tapi kalau yang sampean tanyakan adalah saya beriman sebagaimana surah Al-Anfal ayat 2, saya tidak tahu, saya tidak bisa menilai diri saya apakah saya sudah mukmin atau belum. Karena cirinya orang mukmin di Al-Anfal ayat 2 niku para rawuh, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin yang keimanannya bagus, prestasinya keimanan itu bagus, itu kalau disebut Allah atau ayat-ayat Allah atau apapun yang terkait dengan Allah, bergetar hatinya. Nah sekarang getaran hati itu kembali kepada seberapa besar keimanan kita. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanah. Loh, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, keimanannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun.
alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, barulah kemudian ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, untuk mencapai mu'minuna haqqan ini butuh yang namanya prestasi-prestasi rohani. Jadi katakanlah kalau muslim itu sudah berikrar dengan syahadat, itu sudah modal utama. Tinggal diasah, rukun Islam dijalankan, berarti yang ibadah-ibadah mahdhoh dilakukan, disupport dengan yang lain-lain amal sholih yang bentuknya sangat banyak, itu nanti bisa meningkatkan upgrade muslim menjadi mukmin. Ngaten lho. Maka innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dilanjutkan lagi, wal qanitina wal qanitat. No. Orang-orang laki-laki yang taat dan perempuan yang taat. Berarti keimanannya tadi sudah kokoh, sudah bagus, lalu dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Ini yang berat nih. Tapi justru karena beratnya inilah Allah janjikan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, berarti punya keimanan yang kuat. Tsumma istaqamu, kemudian menjaga istiqomah dalam hal ketaatan kepada Allah yang sudah baik terus dilakukan, ditingkatkan lagi mana yang kurang, terus begitu. Apa yang terjadi? Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika. Malaika itu selalu turun pada mereka membawa rahmat. Lalu mengatakan malaikat itu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita malaikat diperintah untuk memberi kabar gembira bahwa nanti mendapatkan surga sebagaimana kalian dulu ketika di dunia itu dijanjikan. Termasuk nanti ketika di akhirat juga begitu. Jadi kalau malaikat sudah tatanazzal, itu luar biasa. Malaikat itu mesti isinya potensi yang positif, tidak mungkin energi negatif. Malaikat itu mesti positif. Karena malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Maka kalau malaikat yang turun ini mesti bawaannya positif, auranya positif. Itu tambah baik. Makanya orang yang istiqomah itu biasanya kebaikannya semakin meningkat, semakin meluas, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Cuman ya tetap kita tidak bisa nyantai, tetap harus waspada. Kenapa? Karena nafsu dan setan itu akan tinggal diam. Ya, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, kan begitu. Itu tugasnya setan memang begitu. Tapi justru disitulah kalau kita bisa lolos, itulah yang dijamin oleh Allah, dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, wal qanitina wal qanitat. Kemudian apa? Was-shadiqina was-shadiqat. Jadi laki-laki yang benar dan perempuan yang benar. Yang benar itu apa? Yang benar itu ya yang mengikuti petunjuk wahyu, mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya, lalu terus selalu berada dalam kebenaran. Makanya perlunya kita ini saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bisabr. Lah benar ini termasuk membenarkan ajaran agama sehingga perilakunya menjadi benar. Kalau nanti yang membenarkan, yang banyak benarnya dan membenarkan namanya as-siddiq, as-siddiqin. Kan begitu. Kalau as-sadiqin was-sadiqat itu benar, ucapannya ya benar, perilakunya ya benar. Karena benar dan salah itu sesuatu yang bisa diukur. Tapi kalau orang ya ini pinter dan tidak pinter itu kadang belum terlihat, tapi bener ndaknya itu, wah gue sakjane pinter tapi gak bener, lo kan begitu. Lah parameter benar itu yang paling tinggi itu adalah terkait dengan agama. Kalau agama mengatakan haram, mengatakan itu tidak baik, maka itu sesuatu yang tidak baik. Kalau ada norma masyarakat kok bertentangan dengan agama, maka yang di masyarakat itu harus mengikuti yang agama, yang levelnya lebih tinggi secara hierarki tata aturan. Maka orang yang benar termasuk bisa menjaga lisannya dengan benar. Tidak ada kata-kata dusta, kan begitu. Makanya dalam Al-Quran itu kan ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Kalau kata-katanya benar, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nanti Allah akan memperbagus perilaku kita, memperbagus amal-amal kita. Tapi kalau sudah tidak benar, sekali bohong, maka akan bohong berikutnya untuk menutupi kebohongan yang
sebelumnya. Terus begitu. Itu tidak ada selesainya. Itu berarti belum masuk as-shadiqin was-shadiqat. Rasulullah juga berpesan, "Alaikum bis-sidqi fa innas-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Kan begitu. Kalian harus menjaga as-sidq, kejujuran, kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu akan mengantarkan kepada albir, kebaikan. Kebaikan itu nanti akan mengantarkan seseorang kepada surga. Makanya di surga itu tidak ada perkataan dusta. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzabah wala ta'thima di ayat yang lain. Kemudian was-shadiqat, setelah was-shadiqina was-shadiqat, lanjutannya was-sabirina was-sabirat. Orang laki-laki yang sabar dan orang perempuan yang sabar. Nanti tinggal kategorinya. Sabar itu ada sabar dalam menjalankan perintah, ya, termasuk puasa, termasuk yang dilarang oleh Allah kita jauhi, itu juga bagian dari sabar. Dan juga sabar ketika diuji oleh Allah dengan sebuah musibah. Ada hadis yang mengatakan bahwa as-sabru indas sadmatil ula. Sabar itu ketika ditimpa musibah itu sesungguhnya parameternya itu ada pada ketika pertama kali dapat musibah itu. Kalau dia langsung sabar, itu pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nanti di akhirat itu pahala orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi, disempurnakan bighairi hisab, tanpa batas. Termasuk sabar menjalankan ibadah puasa. Hal-hal yang halal saja tidak boleh kalau belum waktunya berbuka. Apalagi yang haram. Ini kan melatih kita nanti di luar Ramadan, hal yang haram ya jelas dijauhi. Berarti kita menahan diri dari hal-hal yang kelihatannya enak secara duniawi. Dibisiki setan itu lo enak gitu kan. Tapi itu dijauhi. Itu juga bagian dari sabar. Dan sabar ini menjadi wasilah untuk kita minta pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bis-sabri ay bis-shaum. Karena Rasulullah bersabda, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Begitu. Karena orang tidak sabar itu ya banyak yang jalan-jalan ke pasar kemudian mampir mana gitu ya. Tapi bukan di sini. Kalau yang di sini semuanya insya Allah masuk as-sabirin was-sabirat. Kemudian al-khasyi'ina wal-khasyi'at. Lanjutannya ini. Orang-orang laki-laki yang khusyuk dan orang perempuan yang khusyuk. Khusyuk ini maknanya adalah dia tunduk, hatinya tunduk terhadap apa yang sudah diatur oleh Allah. Termasuk kalau ini kita spesifikkan, orang mukmin yang beruntung itu yang dikatakan dalam surah Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat itu berat. Di Al-Baqarah dijelaskan wa innaha lakabiratun, sungguh salat itu benar-benar berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang hatinya tunduk kepada Allah, yang khusyuk. Lek khusyuk gak apot. Kenapa? Karena merasa sholat itu kebutuhan. Tapi lek gak khusyuk, set buat nah begitu dalam sholat. Kemudian merasa bahwa aduh, saya sembahyang mana ini, saya sholat mana ini, saya tak sholat dulu. Nah begitu. Ini berat ini. Tapi ini harus kita latih. Ternyata al-khasyi'in wal khasyi'at itu termasuk kategori orang-orang yang la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, yang bisa dekat dengan Allah tadi itu. Kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang laki-laki yang bersedekah dan orang perempuan yang juga sedekah. Sedekah ini bentuknya luas. Ya. Termasuk ittaqillaha walau bisyiqqit tamrah. Umpama gitu, orang saking tidak punyanya hanya satu kurma, itu saja kita suruh meningkatkan takwa kepada Allah dengan menyedekahkan separuh. Masih itu geledang, itu masuk sedekah kalau memang punyanya itu. Tapi langsung dua ini punya kurma sekian banyak, umpama diibaratkan begitu, sedekahnya masih setengah kurma, ya mboten pas. Itu nanti menyesuaikan. Ngapunten sekedik malih. Wassaimina wassaimat. Lah ini kembali ke yang tadi, mengasah taat, la'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun. Itu termasuk kelompok orang-orang as-shaimin wassaimat. Minimal puasa yang wajib itu di bulan suci Ramadan. Lanjutannya, orang yang bisa muslimin, muslimat dan seterusnya tadi itu nanti biasanya kaitannya dengan wal hafizina furujahum wal hafizat. Karena keimanannya baik, maka dia mohon maaf itu bisa menjaga kemaluannya. Sehingga kemaluannya itu tidak disalurkan kepada yang haram, tetapi hanya kepada yang halal. Itulah yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun juga, orang mukmin yang beruntung.
illa ala azwajihim lah, kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka yang sah. Tapi orang itu biasanya kan kaitannya itu, ada kaitannya. Kalau orang sudah berani melakukan dosa zina, itu mesti nanti yang lain-lain biasanya berantakan. Sholatnya mesti gak beres, harta yang diperoleh tidak jelas. Biasanya begitu. Jangan pirsan itu berita di TikTok dan lain-lain itu. Kalau ada orang ketangkep berduaan dengan wanita lain atau gimana, itu mesti kalau diusut mesti tidak beres itu. Itu sulit untuk masuk kategori ini, kecuali kalau dia mau bertobat dan mau memperbaiki diri. Itu bukan masuk kelompok-kelompok ini. Nah, itu biasanya keterkaitan. Ada orang bunuh ini, mesti nanti didahului bunuh, nanti kaitannya dengan narkoba, kaitannya dengan mabuk, kaitannya dengan ini, itu kaitan itu. Ya. Lanjutannya, wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat. Orang laki-laki yang senantiasa mengingat Allah, zikir, baik itu zikir secara lisannya yang mengantarkan zikir hatinya. Karena zikir inilah yang menyebabkan orang itu bisa betul-betul tenang dalam menjalani kehidupan, sehingga ada syukurnya. Orang itu kalau tidak ingat Allah, tidak ada syukurnya. Kalau begitu hidup tidak akan tenang, karena yang dikejar itu tidak jelas. Ngejar dunia itu tidak ada selesainya. Apalagi yang ditunggu itu hanya pujian, sanjungan dari orang. Dunia ini dikejar, itu tidak ada selesainya. Itu sama seperti orang minum air laut yang tidak bisa menghilangkan rasa dahaga, karena air laut itu asin terus begitu. Maka disebutkan ala bidzikrillah alladzina amanu wa amilus solihati wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini kalau kita terapkan dalam banyak aspek. Orang yang ingat Allah, dia perilakunya menjadi baik. Inilah inti bagaimana kita ini bertakwa, menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Jadi takwa itu tidak hanya berada di masjid, tapi di tempat kerja kita. Kalau kita di proyek, ya di tempat kita proyek kita, yaitu ingat Allah di situ. Maka itu menjadi tenang. Kalau kita seorang pedagang, seorang pengusaha mau berbuat curang, ingat Allah, tidak jadi curang. Itu membuat tenang. Dan inilah sesungguhnya pribadi-pribadi yang bertakwa dan pribadi-pribadi yang bersyukur, yang di dalam Al-Baqarah 186 tadi, insya Allah mudah-mudahan termasuk la'allahum yarshudun, yang senantiasa mendapatkan petunjuk, dan mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri kita, semakin hari semakin baik, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.